Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Chandra Aditya, guru SD Negeri Manggis, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar, yaitu pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita awali dari modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 hal, yaitu pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan, dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita jadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ingarsa Sungkulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang harus dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui, yaitu 1. Mendidik menyeluruh, 2. Pendidikan selama 1 abad, 3. Menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekadar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pembahasan modul ketiga, dampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita pelajari. Pertama, kodrat murid. Kedua, asas trikon. Bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan,
kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan sestrikon terdiri dari 3, yaitu kontinuitas, yang artinya pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, merupakan bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Tiga, konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak Ibu guru hebat, kita masuk ke modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi artinya ranah batin yang meliputi trisakti, cita, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti berarti ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Sedangkan teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai Merdeka Belajar dari saya. Saya harapkan Bapak Ibu guru hebat bisa subscribe, like, comment, dan share video yang saya buat ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.